Ini dia saudara-saudara, untungnya kita beriman kepada alam akhirat. Apa untungnya? Pertama, seandainya ada orang zalim, kita tenang-tenang aja. Kita berdoa kepada Allah. Yang penting bukan aku yang zalim. Kita katakan, akan ada hari kiamat. Dan engkau akan diazab oleh Allah dengan kezalimanmu. Engkau akan disiksa dengan kezalimanmu. Allah akan menghisap kamu satu saat dengan perbuatanmu itu. Maka orang yang beriman pada hari kiamat, dia nggak peduli dengan berbagai macam kezaliman yang mereka perbuat. Dia tidak mikir membalas dengan kezaliman yang sama. Enggak. Dia hanya mengatakan, ya sudah, Allah akan membalas atas kezaliman kamu. Ada orang mengambil harta, ya sudah. Jangan dikira itu semuanya bebas. Mungkin dia di dunia aman-aman saja, karena dia punya kekuasaan, karena dia punya harta untuk menyogok hakim, karena dia punya pasukan untuk mempersulit deteksi supaya tidak ketangkap. Silakan saja. Silakan saja. Tapi suatu saat akan tersingkap. Allah akan menyingkap semua dosa-dosa itu. Wa hussila ma fis sudur. Allah akan menyingkap isi hati itu. Allah akan membongkar semua dosa-dosa itu. Yauma tublas sarair. Pada hari itu Allah bongkar semua rahasia itu. Tidak ada yang tersembunyi. Dan semua akan Allah sidangkan di alam akhirat. Jadi ini untungnya kita beriman pada alam akhirat. Di dunia ini banyak sekali kezaliman-kezaliman. Dan orang merasa aman karena dia merasa kuat. Ada balasannya di alam akhirat, saudaraku rahimakumullah. Di akhirat pasti akan disidang. Yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Saudaraku rahimakumullah, semua itu ada pertanggungjawabannya. Karenanya Allah menyebutkan alam akhirat dengan istilah al-fasl. Inna yawmal fasli kana miqata. Al-fasl artinya pemisah antara hak dan batil. Allah menyebutkan yawmal fasl, hari pemisah. Pemisah antara hak dan batil. Yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Nah, di dunia banyak orang merasa benar padahal dia salah. Tapi karena dia kuat, dia aman. Dan ada orang benar, dianggap salah. Tapi karena dia tidak berdaya, dia dipenjarakan. Dia disuruh membayar denda dengan dosa-dosa dan kesalahan direkayasa. Akhirnya dia kalah karena dia lemah. Nah, di akhirat nggak akan bisa. Yang merasa kuat di dunia, maka dia akan ditunjukkan di Allah. Jika dia memang salah, adalah salah. Di akhirat nggak ada sogok menyogok. Dulu orang kafir menyangka bahwa nanti di akhirat kita bisa sogok malaikat, sogok Allah. Nggak bisa. Makanya harus ada alam akhirat. Kenapa? Karena dunia seringkali tidak sanggup untuk menyelesaikan persoalannya sendiri. Dunia seringkali menemukan dirinya tidak kuat untuk membuktikan mana yang benarlah benar, yang salah adalah salah. Saudara-saudara, begitulah rahasia mengapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan masalah akhirat sebagai salah satu tujuan pokok dalam Al-Quran. Sehingga kita semua yakin bahwa sekecil apapun kita kerjakan akan mendapatkan balasannya. Dan sekecil dosa apapun ada perhitungannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jika itu sebuah kebaikan sebesar atom pun, jangan kau remehkan. Allah akan mencatat. Air mata yang menetes di malam gelap gulita itu, saat kita bersujud kepada Allah, menyadari dosa, bertobat kepada Allah, air mata ini Allah akan angkat menjadi sebuah penghalang dari api neraka. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah.
sebesar atom pun itu, sebuah amal soleh Allah perhitungkan, dan air mata itu akan menjadi penghalang dari api neraka. Kebalikannya, jangan remehkan dosa sekecil apapun. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jika itu dosa sebesar atom pun, jangan kau remehkan. Dosa ini akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua ada catatannya. Nah, ini dia yang kata Allah, inna yaumal fasli kana miqata. Hari kiamat yang memisahkan mana hak adalah hak, mana batil adalah batil, akan menyelesaikan semua itu. Karena itu orang-orang yang beriman, yang jujur punya iman kepada Allah, dia tenang-tenang saja, dia bahagia. Kenapa? Karena dia merasa dirinya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang yang sibuk dengan dosa, sibuk dengan maksiat, dia tidak akan pernah tenang. Dia terus akan ada dalam kegalauan, dalam ketidaktenangan, dalam kebingungan. Mau kemana aku hidup? Untuk apa aku hidup? Dia punya harta, tidak tahu mau digunakan untuk apa. Harta melimpah, dia hanya buang-buang untuk sesuatu yang sia-sia. Disangkanya tidak ada hitungannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semua itu akan dihisap oleh Allah. Semua akan diperhitungkan oleh Allah SWT. Makanya doa-doa kita setiap hari, doa-doa yang mengingatkan akan pastinya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bangun pagi, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Terima kasih ya Allah, Engkau telah hidupkan aku kembali setelah aku mati dalam tidurku, dan aku pasti kembali kepadamu. Kita doa di pagi hari, asbahna wa asbahal mulkulillah walhamdulillah la syarikalah la ilaha illa wa ilaihin nusyur. Wa ilaihin nusyur, kembali lagi kita diingatkan, kepadamu ya Allah aku kembali. Sore hari kita membaca amsayna wa amsal mulkulillah walhamdulillah la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihil masir. Kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Yasin, di akhir surat Yasin ada ayat wa ilaihi turja'un. Kepada Allah kita kembali. Saudaraku, kita akan kembali kepada Allah. Itulah alam akhirat. Itulah tujuan kita. Dan kita semua akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan dihisap oleh Allah sekecil apapun. Jangan sekali lagi kita mencoba-coba melawan Allah. Semua yang kita miliki dari Allah. Mata dari Allah, tangan dari Allah. Jangan dikira ini semua tanpa tujuan. Semua ada tujuannya. Karena Allah SWT menyiapkan semua ini untuk kita dipertanyakan di hari kiamat. Dan orang yang bahagia adalah orang yang menggunakan semua nikmat Allah dalam rangka tujuan ini, yaitu menyiapkan akhirat. Kebalikannya, orang yang sengsara adalah orang yang ternyata membalas nikmat-nikmat Allah dengan dosa-dosa. Na'udzubillah min dzalik. Dia kembali kepada Allah, memanggil murka Allah, dan akhirnya Allah melemparkannya ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.